Halo Sobat Pintar, kembali lagi nih bertemu bersama saya Kak Ambar yang akan menjadi tentor geografi kalian. Nah, bagaimana kabarnya Sobat Pintar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juara ya. Di video kali ini kita masih akan membahas kisi-kisi ujian nasional geografi, khususnya materi kontur. Materi kontur ini beberapa kali keluar dalam soal ujian nasional geografi. Sebenarnya kontur itu apa sih? Nah, kontur itu merupakan suatu garis di mana yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama nih Sobat Pintar. Bentuknya semacam sidik jari. Nah, seperti itu. Untuk membahasnya lebih dalam, silahkan disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Siapa tahu nanti kalian akan membutuhkan untuk mencatat hal-hal penting. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Nah, buat Sobat SMA yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional geografi. Gimana persiapannya? Sudah siap kan? Yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal berikut ini dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Di dalam peta topografi, titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama digambarkan dengan garis yang dinamakan garis kontur. Di bawah ini adalah sifat garis kontur kecuali Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal pertama ini tentang garis kontur, di mana garis kontur itu merupakan garis khayal yang menggambarkan titik-titik di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Di bawah ini adalah sifat garis kontur. Nah, garis kontur itu memiliki sifat Sobat Pintar. Tapi yang di sini itu yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi kita harus mencari kecuali dari sifat garis kontur gitu. Untuk sifat yang pertama, sifat dari garis kontur itu apa sih gitu ya? Untuk yang pertama, garis kontur itu berbentuk kurva tertutup. Lalu untuk sifat yang kedua, tidak bercabang dan juga tidak berpotongan. Jadi dimanapun, sejauh apapun garis kontur itu berada, maka dia tetap akan kembali ke titik awalnya. Jadi dia tidak bercabang maupun tidak berpotongan gitu nih Sobat Pintar. Untuk sifat yang ketiga, menjorok ke arah hulu. Apabila melewati sungai. Lalu berikutnya untuk sifat yang keempat, itu menjorok ke arah jalan. Ke arah jalan menurun apabila melewati permukaan jalan. Lalu untuk sifat yang kelima nih Sobat Pintar. Apabila garis kontur ini melewati bangunan, tidak tergambar. Ini apabila melewati bangunan ya. Misalnya seperti pemukiman maupun gedung-gedung sekolah maupun perkantoran seperti itu, jadi tidak tergambar. Lalu untuk sifat yang keenam, kontur rapat. Nah, garis kontur itu ada yang tergambar rapat maupun ada yang tergambar agak renggang gitu ya. Kalau kontur rapat ini menggambarkan wilayah yang seperti apa sih? Wilayahnya terjal.
Biasanya ini cocok untuk wilayah konservasi, hutan maupun untuk PLTA nih Sobat Pintar. Lalu untuk wilayah kontur yang renggang atau kontur yang jarang, ini biasanya dicirikan dengan relief yang landai, di mana sangat cocok digunakan untuk wilayah pemukiman maupun pertanian. Untuk sifat yang ke-8 nih Sobat Pintar, garis kontur itu memiliki interval, di mana intervalnya itu 1/2000 dikalikan penyebut skalanya ya. Untuk yang ke-9, nah Sobat Pintar, satu garis kontur mewakili satu ketinggian tertentu. Lalu untuk yang nomor 10, nah Sobat Pintar, untuk garis kontur itu di mana misalnya seperti ini ya gambarnya. Di sini ada titik A dan di sini ada titik C. Di mana titik A ini menggambarkan puncak yang nilai harganya bakalan lebih tinggi daripada titik C, gitu nih Sobat Pintar. Jadi A itu puncak. Lalu berikutnya untuk yang ke-10 nih. Apabila rangkaian dari garis kontur itu membentuk huruf U, ini akan menggambarkan apa Sobat Pintar? Punggungan gunung. Dan apabila menggambarkan huruf V, maka akan menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk jurang ataupun lembah. Nah, Sobat Pintar, dari ini tadi, dari sifat-sifat garis kontur ini tadi, berikutnya kita lihat pada pilihan. Di pilihan A, rapat menunjukkan lereng yang curam. Nah, pada pilihan A ini hampir sama dengan ini ya, pada poin ke-6. Berarti ini benar, saya tulis benar ya di sini. Untuk pilihan B, renggang menunjukkan daerah yang landai. Gimana? Salah apa benar Sobat Pintar? Benar juga ya, pada poin 7 nih untuk pilihan B. Berarti saya tulis B. Benar. Untuk pilihan C, tertutup menunjukkan daerah puncak bukit. Nah, pada gambar ini tadi ya Sobat Pintar, berarti yang C ini termasuk benar juga. Sekarang untuk pilihan D, garis kontur berpotongan pada ketinggian yang sama. Nah, kira-kira benar apa enggak nih Sobat Pintar? Kita lihat pada poin kedua, garis kontur itu tidak bercabang dan tidak berpotongan. Berarti untuk pilihan D kurang tepat ya. Untuk pilihan E sekarang kita lihat dulu. Bersirip menunjukkan daerah lembah. Nah, tadi yang menunjukkan daerah lembah itu merupakan apa? Seperti huruf V ya, pada poin ke-10 ini Sobat Pintar. Bentuknya menyirip. Nah, berarti termasuk benar. Karena untuk soal pertama ini yang ditanyakan kecuali, kita langsung saja pilih jawaban D. Bagaimana Sobat Pintar? Mudah kan? Kalau sudah selesai, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah Sobat Pintar, kita sudah sampai pada soal kedua. Silahkan soal kedua ini dikerjakan dulu, dihitung baik-baik dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Ketinggian daerah A dan D sesuai ilustrasi gambar adalah
Nah, Sobat Pintar, bagaimana, sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal kedua ini yang ditanyakan daerah A. Daerah A itu letaknya di mana sih? Nah, di sini pada gambar. Lalu daerah D. Daerah D berada di sini. Lalu yang diketahui di sini wilayah C ya. Wilayah C ini ketinggiannya berapa sih? 50 meter ya Sobat Pintar. Dan wilayah E, di mana wilayah E ini ketinggiannya adalah 300 meter. Jadi selisih antara kontur C dengan kontur berikutnya itu ini. Dengan ketinggian 100. Berarti intervalnya berapa nih Sobat Pintar? Kita cari dulu interval. Intervalnya adalah garis kontur sebelum garis kontur C berarti 100 dikurangi garis kontur yang ada pada ketinggian C berapa? 50. 50 kan? Berarti intervalnya adalah 50 meter. Nah, untuk ketinggian daerah A, di sini saya tulis TA, titik A gitu ya. Itu berarti dari garis C ditambah melewati berapa garis kontur sih menuju garis A, menuju garis kontur A gitu ya. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Berarti di sini kita tulis 4 kali intervalnya berapa Sobat Pintar? 50. Nah, berarti titik C tadi ketinggian berapa? 50 kan? Ditambah 4 kali 50, 200. Berarti ketinggian titik A adalah 250 meter. Sekarang kita buktikan titik D. Titik D ya. Titik D itu dari ketinggian yang diketahui tadi, titik apa? Titik C. Dari titik C. Berarti dari titik C menuju titik D itu melewati berapa garis kontur sih? Gitu ya. Mari kita hitung dulu. Ini 1, ini 2, 3, dan 4. Berarti melewati 4 garis kontur. Oke. Berarti kita kalikan aja. 4 dikali intervalnya tadi berapa Sobat Pintar? Yap, benar. 50. Garis C tadi ketinggiannya 50 meter. Ditambahkan 4 kali 50, 200. Nah, berarti berapa nih? 250 meter. Titik A dan titik D ketinggiannya sama kan? Kita cari langsung aja di pilihan jawaban yang menggambarkan 250 meter. Terdapat pada pilihan B. Bagaimana Sobat Pintar? Cukup mudah kan? Kalau sudah selesai, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, Sobat Pintar, kita sudah sampai pada soal ketiga. Silakan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Titik A memiliki ketinggian 125 meter di atas permukaan air laut dan ketinggian tempat C adalah Nah, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Nah, kita tulis dulu yang diketahui tadi. Ketinggian titik A. Berapa? 125 meter. Lalu, berikutnya skala ya Sobat Pintar. Skalanya diketahui 1 dibanding 50.000. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah titik C. Untuk mencari titik C, kita harus tahu dulu rumus interval dari interval kontur.
Nah, rumus interval kontur, tadi masih ingat nggak sobat pintar pada soal pertama? Rumusnya gimana coba? Nah, rumusnya adalah 1/2000 dikalikan penyebut skala ya. Nah, di sini penyebut skalanya berapa sobat pintar? 50.000. Langsung saja kita coret nolnya. Intervalnya adalah 50 dibagi 2, 25 meter. Nah, sudah kan? Berarti berikutnya untuk mencari TC atau titik C, itu kita dari titik A, ingat sobat pintar, titik A kan berada di puncak, berarti harganya lebih tinggi daripada titik C. Kita kurangi ya, kalau nilainya lebih tinggi. Titik A kita kurangi. Berapa garis kontur yang dilewati antara A dan C? Ada 2 garis kontur kan ya sobat pintar? Ini 1, ini 2. Berarti 2. Lalu kita kalikan intervalnya tadi berapa? Nah, intervalnya di sini kita dapat 25. Oke, berarti titik A 125 meter, kita kurangi 2 kali 25, 50 meter, ketemu berapa sobat pintar? 75 meter. Lalu kita cari di jawaban, ada nggak sih 75 meter itu? Nah, terdapat pada pilihan B. Oke, mudah kan sobat pintar? Kalau sudah selesai, kalian sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke, kita sudah sampai pada soal keempat. Silahkan dihitung dan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Ketinggian wilayah B sesuai ilustrasi gambar dan jenis tanaman yang cocok adalah Nah, sobat pintar, bagaimana? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal keempat, kita tulis dulu. Apa sih yang diketahui itu? Yang diketahui, yang pertama adalah titik A. Titik A ini ketinggian berapa sobat pintar? 815 meter. Lalu berikutnya titik C. Titik C ini ketinggian berapa sobat pintar? 825 meter. Nah, berikutnya yang ditanyakan adalah titik B dan juga jenis tanamannya. Bagaimana sih cara menjawabnya gitu ya? Jawab. Oke. Di sini kita gambarkan dulu interval antara garis C dan antara titik C dan titik A, di mana titik A ini terletak 815 dan titik C ini 825. Nah, sobat pintar, pada pilihan ganda untuk pilihan A ini 812. Berarti 812 itu terletak di sini ya. Dan untuk pilihan B 814. Untuk pilihan C 816, oke ada di sini. 817 dan 818. Berarti yang tidak terdapat pada garis kontur antara A dan C ini ya, langsung aja kita eliminasi, berarti ini bukan
pilihan A dan pilihan B ini bukan sobat pintar? Nah, kalau sudah, berikutnya untuk menjawab soal keempat ini harus kita tafsirkan dulu sobat pintar. Sobat pintar masih ingat nggak pembagian iklim berdasarkan Junghun? Nah, di sini kakak gambarkan dulu ya. Pembagian iklim ini berdasarkan jenis tanaman. Dari klasifikasi tanaman, klasifikasi Junghun. Nah, sobat pintar, ini terdapat gambar seperti ini, di mana ini ketinggian 0 hingga 600 meter. Ini termasuk ke dalam iklim apa sih? Ini termasuk ke dalam daerah panas. Di mana daerah panas ini vegetasinya berupa padi maupun tebu. Nah, berikutnya pada ketinggian di atasnya ya, 1.500 meter, ini termasuk ke dalam daerah sedang. Pada iklim daerah sedang ini vegetasinya apa aja sih gitu ya? Tanaman budidayanya itu berupa tembakau, kopi, maupun coklat. Berikutnya nih sobat pintar, antara ketinggian 1.500 dan 2.500 meter. Ini terdapat daerah sejuk, di mana tanaman budidayanya adalah kopi, teh, kina, maupun sayuran. Nah, untuk daerah di atasnya adalah daerah dingin. Untuk daerah dingin ini sobat pintar, tidak ada tanaman budidaya. Adanya cuman lumut gitu ya. Biasanya ditumbuhi lumut. Budidaya. Jadi setelah kita mengetahui klasifikasi jenis tanaman berdasarkan iklim Junghun ini tadi sobat pintar, lalu berikutnya kita lihat. Ini ketinggian antara 815 sampai 825 terdapat pada daerah mana sih? Nah, terdapat pada daerah beriklim sedang ini ya sobat pintar. Kemudian pada pilihannya kita lihat tanaman apa saja yang terdapat pada daerah sedang, tembakau, kopi, dan coklat. Jadi pada pilihan yang paling cocok adalah kopi. Ini ya sobat pintar. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Bagaimana? Bisa kan kalian? Oke, pasti semuanya benar ini sobat pintar. Kalau begitu, mari kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sobat pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, kakak punya info penting nih buat kalian. Benarkah Jakarta akan tenggelam? Penduduk yang bertempat tinggal di Jakarta terancam kehilangan tempat tinggalnya. Di mana hal ini dikarenakan Jakarta diramal akan tenggelam pada tahun 2050. Apakah ramalan ini hanya ancaman atau benar-benar bisa terjadi? Mari kita simak ulasannya secara ilmiah berikut ini.
Tanda-tanda sudah mulai terlihat. Seperti dilansir dari BBC, Heri Andreas yang sudah mempelajari daratan Jakarta selama 10 tahun di ITB menjelaskan bahwa potensi tenggelamnya Jakarta adalah hal yang harus dipikirkan dan diantisipasi secara serius. Heri melanjutkan, jika dilihat dari model daratan Jakarta, pada 2050 Jakarta sudah tenggelam sebanyak 95%. Tanda-tanda tenggelamnya seperti wilayah Jakarta Utara sudah tenggelam sebanyak 2,5 meter dalam 10 tahun dan terus tenggelam 25 cm tiap tahunnya. Sebagai bukti paling ekstrim, salah satu bangunan berlantai 2 di daerah Muara Baru hanya bersisa 1 lantai saja. Bukan hanya Jakarta Utara, tetapi daerah Jakarta Barat menurun juga sebanyak 15 cm per tahunnya. Jakarta Timur sebanyak 10 cm per tahunnya, Jakarta Pusat sebanyak 2 cm per tahunnya, dan Jakarta Selatan sebanyak 1 cm per tahunnya. Hal ini dipengaruhi juga dengan pembangunan properti yang semakin memperparah kondisinya. Kepada BBC, para penduduk mengatakan bahwa air pasang selalu meningkat 5 cm setiap tahun. Disebabkan pula oleh penggunaan air tanah juga secara berlebihan. Kondisi diperparah oleh pemanasan global juga, Sobat Pintar, di mana pemanasan global ini menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan es di kutub selatan sehingga level laut meningkat. Menurunnya permukaan tanah dan meningkatnya ketinggian permukaan air laut, inilah yang membuat para peneliti meramalkan bahwa Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Nah, Sobat Pintar, kita sudah sampai pada soal kelima. Silakan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Jika titik XZ seperti gambar kontur berjarak 12 cm, sedangkan titik YZ berjarak 3 cm, maka ketinggian titik Y adalah dan cocok untuk Nah, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Oke, untuk soal kelima kita tulis dulu yang diketahui. Di mana yang diketahui di sini adalah TX-nya. Berapa, Sobat Pintar? 650 meter ya. Ini nih. Lalu berikutnya adalah titik Z-nya. Berapa ketinggiannya, Sobat Pintar? 770 meter. Nah, lalu berikutnya apa lagi yang diketahui? Tadi ya, titik XZ. XZ-nya adalah 12 cm. Lalu titik YZ-nya 3 cm. Lalu berikutnya yang perlu kita ketahui adalah jarak antara X menuju Y. Berarti titik XY sama dengan titik XZ, berarti 12 dikurangi titik YZ dikurangi 3. Berapa nih, Sobat Pintar? 9 cm. Nah, lalu kita cari dulu CI atau kontur intervalnya. Kontur intervalnya berapa nih dari 770 meter dikurangi 650 meter. Berarti 120 meter. Oke. Yang ditanyakan adalah TY dan vegetasinya ya.
jawab. Nah, rumusnya gini nih sobat pintar. Untuk mencari titik Y, di mana yang menjadi patokannya adalah kita gunakan TX. Boleh menggunakan patokan TX ataupun TZ. Tapi kalau menggunakan TX berarti nanti kita tambahkan di sini. Sedangkan kalau menggunakan patokan TZ kita kurangi ya, pada poin tambah ini kita minus gitu. Lalu berikutnya di sini garis XY per XZ dikalikan kontur intervalnya. Nah, TX tadi berapa sobat pintar? 650 ya. Kita jumlahkan dengan XY. XY-nya berapa? 9. Per XZ-nya berapa tadi? 12. Lalu dikalikan kontur intervalnya 120. Kita coret aja. Ini 10. Nah, 650 ditambah dengan 9 kali 10, 90. Hasilnya berapa nih sobat pintar? 740 meter. Sudah ketemu kan? Lalu berikutnya kita cari pada pilihan. Ada nggak yang jawabannya 740 meter? Nah, langsung ketemu nih sobat pintar, terdapat pada pilihan D. Yang cocok vegetasinya adalah tanaman kopi. Bagaimana? Cukup mudah kan? Kalau sudah selesai, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, sobat pintar, kita sudah sampai pada soal ke-6. Silakan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Jika jarak AB sama dengan 2 cm dan jarak AC sama dengan 5 cm, maka titik B berada pada ketinggian dan cocok untuk aktivitas Oke nih sobat pintar, gimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita diskusikan. Untuk soal ke-6 ini yang diketahui, kita tulis dulu, diketahui. Nah, untuk jarak AB sama dengan 2 cm. Untuk jarak A ke C sama dengan 5 cm. Untuk titik A ketinggiannya berapa sobat pintar? TA ya, 15 meter. Lalu untuk yang diketahui lagi adalah titik C dengan ketinggian 25 meter. Berikutnya yang perlu kita cari adalah kontur intervalnya. Berapa nih sobat pintar? Dari titik C dikurangi titik A, 25 dikurangi 15 berarti 10 meter. Nah, yang ditanyakan adalah titik B dan vegetasinya. Masih ingat kan rumus sebelumnya tadi? Untuk mencari titik B. Nah, kita tulis aja ya di sini. Rumus untuk mencari titik B, kita bisa menggunakan patokan titik A ataupun titik C. Dimana kalau kita menggunakan patokan titik A, itu dijumlahkan. Tapi kalau menggunakan titik C, berarti dikurangi gitu ya. Berarti TA ini di sini AB per AC dikalikan kontur intervalnya. TA-nya berapa sobat pintar? Di situ diketahui bahwa TA-nya 15 meter. Ditambah jarak antara AB 2 cm dan jarak antara A ke C 5 cm. Kontur intervalnya 10. Kita coret langsung. 10 dibagi 5 di sini 2. Oke.
Berarti 15 ditambah 2 kali 2, 4. Hasilnya adalah 19 meter. Nah, kita lihat di pilihannya yang terdapat jawaban 19 meter yang mana nih? Antara C sama D. Yang membedakan adalah vegetasinya. Masih ingat nggak sih Sobat Pintar? Vegetasi berdasarkan klasifikasi iklim Junghun tadi. Nah, terdapat pada soal ke berapa tadi? Masih ingat kan ini ketinggian 19 meter. Nah, ketinggian antara 0 sampai 600 meter itu terdapat pada 0 sampai 600 itu terdapat pada daerah panas. Daerah panas ya, di mana vegetasi yang ditanam di sini adalah padi. Berarti jawaban yang paling tepat yang mana nih? Jawaban C. Gimana Sobat Pintar? Paham kan kalian? Oke, kalau sudah selesai, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, Sobat Pintar, kita sudah sampai pada soal ke-7. Silahkan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Jarak antara kontur A ke kontur B pada peta adalah 5 cm, sedangkan jarak antara kontur B ke kontur C adalah 3 cm. Titik kontur A berketinggian 50 meter dan titik kontur C berketinggian 25 meter. Skala peta adalah 1 dibanding 50.000. Berapa ketinggian kontur B pada peta tersebut? Nah, Sobat Pintar, gimana? Sudah selesai belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama ya. Untuk soal ke-7, yang diketahui dulu apa nih? Gitu. Kita tulis nih. Diketahui. Yang diketahui adalah jarak A ke B. Berapa nih Sobat Pintar? 5 cm. Lalu berikutnya jarak B ke C. Berapa nih? 3 cm. Lalu untuk ketinggian titik A, berapa Sobat Pintar? 50 meter. Lalu berikutnya ketinggian titik C adalah 25 meter. Tadi yang diketahui lagi apa? Skala. Di mana skalanya adalah 1 dibanding 50.000 nih Sobat Pintar. Lalu yang ditanyakan apanya nih? Yang ditanyakan adalah tinggi dari titik B. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, lalu berikutnya kita jawab. Yang perlu kita hitung dulu adalah kontur intervalnya, di mana rumus dari CI tadi adalah 1/2000 dikalikan penyebut skala. Masih ingat 1/2000 penyebut skalanya berapa Sobat Pintar? 50.000. Nah, langsung saja kita coret 30, 30. 50 dibagi 2, 25 meter. Berikutnya kita hitung seperti soal sebelumnya. Titik B, di mana titik B ini, kita misalkan kita gambar dulu ya Sobat Pintar biar lebih mudah. Nah, ini titik A, 50. Lalu berikutnya di sini ada titik B, berapa? Yang ditanyakan ya, titik B tadi. Lalu berikutnya di sini ada titik C. Titik C tadi berapa Sobat Pintar? 25 meter. Nah, untuk titik B, kita hitung dari titik C ya. Kalau dari titik C berarti diapakan? Dijumlah atau dikurangi? Dijumlahkan. B ke C,
jarak B ke C, lalu jarak A ke C. Dikalikan kontur intervalnya. Titik C tadi berapa sobat pintar? 25. Ditambah dari B ke C adalah 3 cm. Dan dari A ke C adalah, oh iya, untuk A ke C sebelumnya kita hitung dulu. A ke C itu berarti B ke C ditambah A ke B. 3 ditambah 5, 8 cm. Berarti 3 per 8 dikalikan CI-nya adalah 25. 25 ditambah 3 kali 25 itu 75 per 8. Sama dengan, di sini bisa kita temukan 275 per 8. Hasilnya adalah 34,375 meter. Bisa kita bulatkan menjadi 34,4 meter. Nah, yang cocok pilihan jawaban mana? Pilihan jawaban A. Bagaimana sobat pintar? Cukup mudah kan? Nah sobat pintar, bagaimana dengan pembahasan soal ujian nasional geografi kita tadi? Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Apabila sobat pintar masih memiliki pertanyaan atau kurang paham, silahkan ditanyakan di komen di bawah ini. Nah kakak punya pantun nih buat kalian. Kayu jati dibuat kursi, bambu untuk layang-layang. Jika sobat banyak prestasi, ayah ibu semakin sayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang